Ade. Makasih banyak Mbak Ciki. Apa kabarnya Mbak Ciki? Gimana? Aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Kabar saya juga baik nih. Ini apa namanya? Lumayan lah hari-hari ini ya, lumayan padat gitu. Apalagi sedang menyambut ada acara gitu. Tapi tetap justru itu yang bikin hidup gitu Mbak. Iya betul. Oke. Wah, seru banget. Mbak Ciki sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Ciki? Mungkin selain ada Aku film. sekarang sebenarnya aku lagi ada di lokasi syuting sih. Jadi sekarang aku memang lagi syuting sinetron stripping lagi. Lagi tayang sinetronnya di Antv jam 5. Duh, aku langsung promosi nih sama sahabat Evermo semua sekalian. Mungkin Jadi apa? judulnya Aku Titipkan Cinta. Jadi ya sekarang lagi di lokasi syuting lah, lagi nunggu take sambil live sama Evermos juga gitu. Oke, efektif ya, produktif ya Mbak ya. Harus dong. Oke, ini saya sedang ini ya sambil cek-cek ini. Sepertinya Ustadz tadi udah request untuk bergabung, tapi belum ada namanya ini. Jadi mungkin aku akan minta apa namanya add dulu, teman-teman bersabar ya. Oke, akan invite dulu. Sambil aku bacain komen deh. Iya. Nah, sambil menunggu Ustadz udah. Oke. Aku udah menginvite-nya. Alhamdulillah. Sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz, Pak Punten, ini layarnya apakah mungkin bisa dibuat potret nggak? Kita damage ya. Oke. Sip. Siap. Mantap ini Ustadz. Apa kabarnya Ustadz sore hari ini? Tadi saya udah menyapa Mbak Ciki. Sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat semuanya. Amin. Oke. Nah, amin. Semoga semuanya sehat. Ini teman-teman yang mendoakan juga banyak ini. Ini senang sekali sih Nurul bisa bertemu lah dengan Mbak Ciki, dengan Mas Ustadz. Nah, sore hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih, gitu. Jadi kan besok kita akan ada suatu momentum ya, tahun baru Hijriah, gitu. Nah, mungkin teman-teman yang di sini udah familiar lah dengan tahun baru Hijriah, tapi mungkin bisa jadi belum tahu nih apa ya, ada yang dibaliknya itu apa gitu. Karena kan kebanyakan orang Indonesia mungkin kayak, oh oke, ini ada tahun baru Hijriah, kemudian mungkin kita merayakannya dengan apa nih seharusnya, bagaimana kita memaknainya. Nah, ini nih yang ingin kita bahas kali. Mungkin saya pertama ke Ustadz terlebih dulu nih. Kalau dari Hijriah gitu ya, sebenarnya apa sih itu Hijriah ini, apa tahun baru Hijriah ini, apa momen yang ada di belakangnya, apa ada kisah apa nih yang latar belakangi kenapa jadi ada perayaan atau momen hari tahun baru Hijriah gitu. Bagus banget nih. Oke, aku pengen sapa dulu ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus ya. Kita sering dengar ya istilah hijrah ya. Kalau kita berselancar di googling itu, hijrah itu banyak banget keyword yang orang udah cari soal hijrah. Tapi sebenarnya hijrah ini momen apa sih? Nah, sekarang kan kita besok masuk Muharram. Setiap kita masuk Muharram, ada satu momen yang kita pasti peringati sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, yaitu tahun baru hijrah Nabi. Meskipun, ini penting dicatat, Nabi itu hijrah bukan di bulan Muharram. Loh, Ustadz, Nabi hijrah nggak di bulan Muharram, tapi kenapa kita peringati hijrah di bulan Muharram? Oh, ini undercover-nya panjang banget, behind the scene-nya panjang banget. Tapi yang jelas Nabi itu hijrah di bulan Safar. Safar akhir, tanggal 27 Safar, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Lalu kemudian orang Arab dulu nih orang Arab itu nggak punya kalender resmi. Mereka itu kalau buat tahun tergantung ini ada peristiwa momen besar apa. Contohnya Nabi waktu lahir tuh kan ada
serangan dari tentara bergajah. Kita diajarkan waktu kita kecil-kecil tuh SD ya. Sehingga disebut tahun gajah. Jadi nggak ada nama tahun dalam tradisi orang Arab. Nggak ada. Jadi tergantung momen apa yang terjadi itu dijadikan nama tahun. Lalu kemudian waktu Umar bin Khattab jadi presiden, gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dia menerima surat dari Umar bin Khattab, ada satu instruksi, tapi nggak jelas instruksinya ini harus dilakuinnya kapan. Cuman ada nama bulannya, tapi nggak ada tahunnya. Sya'ban doang. Tapi Sya'ban kapan nih Umar? Saya mau jalani perintah kamu Sya'ban kapan nih? Soalnya tahunnya nggak ada. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari ini ngasih masukan sama Umar, wahai presiden, coba deh kita sebagai umat Islam buat tahun kayak orang-orang Romawi, kayak orang-orang Persia, kayaknya kita wajib deh punya tahun. Akhirnya Umar bin Khattab ngumpulin sahabat, coba deh kalian kumpul, musyawarah, kira-kira momen besar apa yang harus kita jadikan sebagai titik awal untuk kita buat tahun 1 Hijrah dalam Islam. Akhirnya disepakatilah, ada muncul banyak opsi, ada yang bilang, oh kita jadiin aja tahun Nabi lahir yuk. Ada yang kedua, tahun Nabi wafat yuk. Atau tahun Nabi dilantik jadi Rasul, gimana? Sampai ada usulan dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, gimana kalau enggak kita jadikan momen hijrah Nabi itu sebagai peristiwa agung besar yang akhirnya kita jadikan tahun pertama dalam kalender Islam. Orang sepakat semuanya. Lalu kemudian momennya udah kepilih. Lalu kemudian pertanyaan kedua, bulannya apa nih? Oke, kita udah sepakati momennya momen hijrah Nabi. Terus bulan yang pertama dalam Islam itu untuk dijadikan tahun pertama ngitungnya bulan apa kira-kira? Ramadan kah, Sya'ban kah, Safar kah, Muharram kah, dan lain-lain. Disepakatilah atas usulan para sahabat, Muharram aja. Karena Muharram itu bulan kalender pertama dalam Islam. Lalu kemudian sebelum Muharram itu bulan Zulhijjah, orang lagi rame-ramenya naik haji. Setelah naik haji, orang pulang ke daerah masing-masing dengan semangat yang menggebu-gebu. Akhirnya bertemu dengan dua momentum. Momentum semangat hijrah Nabi dengan momentum orang baru pulang dari melaksanakan haji. Jadi harapannya dengan hijrah ini kita makin semangat, makin optimis, dan lain-lain. Sejarahnya panjang banget. Nah, Nabi keluar dari rumah, dikepung sama kafir Quraisy, karena waktu itu dakwah Nabi sudah banyak banget yang suka, ya. Nabi jadi trendsetter waktu itu. Mungkin kalau ada medsos waktu itu follower Nabi itu udah centang biru ya. Udah banyak banget follower Nabi. Lalu kemudian orang-orang Quraisy Mekah bilang, wah ini gawat nih. Ini gawat kalau kita biarin. Nabi Muhammad harus kita bunuh. Akhirnya mereka berdiskusi gimana cara membunuh Nabi. Tapi Allah kasih notis ke Nabi. Kalau kamu pengen dibunuh sama orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi keluar dari rumah, berangkat melakukan perjalanan kurang lebih 12 hari, transit di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini spoilernya kurang lebih sedikit soal cerita tentang hijrah. Sebenarnya ini panjang banget. Menarik banget ya Mbak Ciki ya dengarnya ya. Saya jadi baru tahu. Saya pikir emang apa namanya pertama kalinya itu hijrahnya emang di bulan Muharram gitu. Jadi kayak apa namanya ini membuka mata banget loh Ustadz gitu. Jadi ternyata oh begini loh di behind the scene-nya gitu. Ternyata memang sesuai kesepakatan gitu ya. Betul. Tahun baru Hijriah berlangsung di awal bulan Ramadan. Ramadan Muharram ya. Muharram. Bisa jadi pertanyaan di kuis nanti itu. Iya, bisa tuh. Tadi ada teman-teman yang tanya nih kuisnya di mana sih gitu. Jadi kuisnya nanti akan ada postingan di malam hari. Evermost kuis itu sebenarnya materi IG Live sekarang ini gitu. Jadi teman-teman yang nyimak nanti yang ikutan kuisnya bisa nih pasti gitu. Tapi jangan lupa juga teman-teman bisa screenshot ini IG Live-nya, kemudian nanti share di IG story-nya sambil ceritain apa sih testimoni atau mungkin kesan teman-teman lah dari mendengar sesi ini. Seperti itu. Oke deh. Nah, Ustadz, ini saya kalau misalnya dengar tahun baru Hijriah gitu, itu apa ya kerap sekali mendengar ini erat kaitannya dengan hijrah.
dengan kata hijrah gitu kan. Nah, istilah hijrah juga sebenarnya kan namanya bahasa pasti selalu mengalami perkembangan gitu. Dan kata hijrah sendiri ini belakangan sering mendapat namanya artian khusus lah oleh netizen, oleh masyarakat seperti itu yang mungkin bisa jadi artinya mungkin masih punya kata makna yang mirip-mirip tapi sebenarnya artinya udah agak berbeda nih gitu. Nah, terus apa namanya? Apakah istilah hijrah yang sering dibicarakan oleh netizen dan masyarakat ini sebenarnya sama nggak sih dengan hijriah yang memang secara konteks muslim gitu? Nah ini bagus banget. Jadi salah satu istilah atau nomenklatur yang lagi viral sekarang itu kan hijrah. Literally-nya hijrah itu artinya berpindah. Karena Nabi melakukan migrasi berpindah dari Mekah ke Madinah. Karena waktu itu Nabi di Mekah udah nggak bebas berdakwah, akhirnya Nabi harus pindah nih, melakukan ekspansi menyebarkan dakwah di Yathrib. Yathrib itu kita sebut sekarang kota Madinah. Nah, Nabi berpindah. Tapi jadi berpindah itu in Arabicnya hijrah namanya ya. Tapi berpindah itu pada akhirnya tidak lagi dimaknai sekedar berpindah tempat, berpindah secara fisik. Tapi spiritnya diambil. Kita berpindah dari tempat yang kurang baik buat kita ke tempat yang baik. Nabi berpindah dari tempat yang tidak terlalu cocok untuk Nabi memulai dakwahnya di Mekah, lalu pindah ke Madinah dengan masyarakat yang lebih berperadaban, menerima Nabi berdakwah dan lain-lain. Intinya berarti hijrah itu kita berpindah dari sesuatu yang tidak baik ke yang baik, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang baik ke yang lebih baik. Itu spirit hijrah sebenarnya. Jadi spektrum maknanya luas banget. Tidak hanya bermakna fisik, tidak hanya hijrah tapi kita bisa mulai dari hijrah yang paling mendasar. Hijrah pakaian, misalnya Mbak Citra dengan hijabnya yang Masya Allah, mudah-mudahan bisa menginfluence yang lain ya. Lalu kemudian sebagian orang ada yang hijrah dengan komunitas, jadi mungkin dia hijrah cari teman yang sefrekuensi yang bisa ngajak dia ke arah yang lebih baik. Itu juga hijrah. Jadi hijrah itu spektrumnya luas banget. Bisa hijrah pakaian, bisa hijrah tempat tinggal, bisa hijrah teman, banyak sekali. Tapi ini poin penting, hijrah itu tidak harus menjadikan kita eksklusif. Artinya tidak harus menjadikan kita terpisah jauh, berjarak dari orang yang kita tinggalkan sebelumnya. Tidak. Ini menarik banget. Kayak sepertinya orang-orang jarang buka. Tapi saya harus katakan gini. Dalam prosesi hijrah Nabi, jadi Nabi itu waktu itu kan mau ke Madinah. Tapi Nabi nggak lewat jalur utara. Madinah itu ada di utara kota Mekah. Kenapa Nabi nggak lewat jalur utara? Karena kalau Nabi lewat jalur utara, akan kebaca sama mata-mata Quraisy Mekah. Karena ini rute yang paling umum dilewati orang waktu itu untuk ke Mekah, ke Madinah. Akhirnya Nabi mencari rute yang lain yaitu jalur selatan. Dengan konsekuensi memakan waktu yang lumayan banyak. Apa yang terjadi? Karena ini rute yang nggak umum dilewati Nabi, Nabi harus menyewa orang yang tahu jalan, yang jadi tour guide-nya Nabi. Nabi sendiri nggak tahu jalannya. Abu Bakar nggak tahu jalannya, yang menjadi mitra perjalanan Nabi. Yang tahu jalannya adalah namanya Abdullah Uraikid. Siapa Abdullah Uraikid ini? Abdullah Uraikid adalah seorang non-muslim, agamanya musyrik, penyembah paganis, penyembah berhala. Andai tidak ada orang musyrik ini, Nabi mungkin batal hijrah. Nabi mungkin nggak nyampe hijrah. Apa pelajaran pentingnya? Kita itu nggak melulu harus, gue hijrah nih, gue udah beda sama, enggak. Nabi saja ketika hijrah tetap berteman sama yang non muslim, tetap tetap punya hubungan sama non muslim. Ini Nabi batal